Sumatera Selatan. Inilah Suara Nusantara. Suara Nusantara, produksi LPPL Radio Suara Muara Enim, Sumatera Selatan. Disiarkan di banyak radio se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Kita sambut presenter Suara Nusantara edisi 84, DJ Aldo dan DJ Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asosiasi Radio Televisi Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara, menyajikan kabar aktual dan menarik, berimbang serta sumber yang terpercaya. Program Suara Nusantara jejaring berita nasional LPPL Radio dan Televisi Senusantara edisi ke-84 Senin 21 Desember 2020 dari Studio 2 LPPL Suara Muara Enim Radio, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bersama saya Andre Taulana Dan saya Aldi Rawan. Inilah Suara Nusantara. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Juarsa sebagai Bupati Muara Enim definitif periode 2020-2023 dan Nur Hilya Juarsa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim. Laporan selengkapnya bersama DJ Andre Taulana dari LPPL Suara Muara Enim Radio Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Tepat di hari ulang tahunnya, Haji Juarsa dilantik jadi Bupati Muara Enim definitif. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru melantik Haji Juarsa sebagai Bupati Muara Enim sisa masa jabatan tahun 2018-2023 di Gria Agung Palembang Jumat 11 Desember 2020, yang mana hari pelantikan tersebut ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya 11 Desember 1967. Diketahui sebelumnya Haji Juarsa menjabat Wakil Bupati Muara Enim yang kemudian ditunjuk menjadi pelaksana tugas Bupati kurang lebih selama 9 bulan sejak menerima surat keputusan Mendagri Republik Indonesia tentang penetapan sebagai PLT Bupati Muara Enim. Di awal sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru langsung mengucapkan selamat dan tetap amanah sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik. Selanjutnya, Herman Deru menerangkan bahwa pelantikan ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.16/4003 tahun 2020 pada tanggal 25 November 2020 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Muara Enim dan pengesahan pemberhentian Wakil Bupati Muara Enim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, pada hari ini Jumat tanggal 11 Desember tahun 2020, saya Gubernur Sumatera Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Haji Juarsa Sarjana Hukum sebagai Bupati Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan mengungkapkan kesejahteraan rakyat itu mutlak menjadi salah satu tanggung jawab yang diberikan kepada siapapun pemimpin dan tentu kepada Haji Juarsa yang baru saja dilantik menjadi Bupati Muara Enim untuk terus mengelola pemerintahan, mengelola pembangunan, dan mengelola kepemimpinan. Gubernur juga meyakini usai pelantikan ini Bupati Muara Enim Haji Juarsa dapat menjadi pemimpin yang bijak dalam mengelola segalanya yang tentu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Dalam sambutannya juga Gubernur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Haji Juarsa, selamat mengemban jabatan yang baru sebagai Bupati definitif sisa masa jabatan periode 2018-2023. Semoga Kabupaten Muara Enim semakin maju dan jaya ke depan. Acara pelantikan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Semuanya nampak menggunakan masker, menjaga jarak, dan masuk diwajibkan mencuci tangan, serta dilakukan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Dalam kesempatan itu juga, Haja Febrita Lustia Herman Deru melantik Haja Nur Hilya Juarsa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Enim masa bakti 2018-2023. Sementara itu, saya dilantik Bupati Muara Enim Haji Juarsa mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan serta support semua lapisan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Muara Enim. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara.
Sentra Batik khas Sumedang yang berada di Kampung Batik Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, saat ini mulai bangkit kembali setelah hampir gulung tikar karena dampak pandemi COVID-19. Seperti apa keberadaannya sekarang? Berikut laporan Nanang Ferry dari LPPL REKS FM Kota Tahu Sumedang, Jawa Barat. Sumedang tak hanya dikenal sebagai kota tahu, wilayah ini juga memiliki sentra produksi batik khas Sumedangan yang berlokasi di Dusun Neglasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sumedang. Pemasaran batik khas Sumedangan ini sudah menasional, bahkan banyak dijadikan oleh-oleh khas Sumedang di wilayah Asia. Di awal masa pandemi COVID-19, produksi batik yang merupakan bagian dari budaya tradisional ini nyaris kolap. Namun, dengan menjalankan beberapa strategi jitu, batik khas Sumedangan ini berhasil bangkit dan kembali meraih pasarnya. Dikatakan penasehat kelompok Bina Mandiri, Sutisna, sentra batik ini tak terlepas dari kelompok pembuat batik Bina Mandiri. Kelompok ini berlokasi di Dusun Neglasari, Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Sumedang pada tahun 2018 dan berada di bawah binaan Nafira Batik. Berdirinya Bina Mandiri ini mengacu pada semangat One Village One Product dan selaras dengan kewajiban pemerintah desa untuk mengembangkan perekonomian warga. Desa itu punya kewajiban untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Potensi banyak, tapi yang lebih potensial, lebih mudah ini karena ada Nafira Batik. Karena desa juga sebelum pembentukan Bina Mandiri itu sudah menganggarkan pembinaan pelatihan ngebatik. Nah, karena respon dari masyarakat bagus, ya kami merekrut. Karena tujuan kami untuk membentuk kampung batik secara umum Desa Sukamaju, tapi berawal dari Neglasari dulu. Ya, alhamdulillah bisa terbentuk, respon masyarakat cukup baik. Demikian Nanang Ferry, LPPL RKS FM Kota Tahu Sumedang, Jawa Barat melaporkan. Sekda sarankan ada CSR air bersih dan pengelolaan bank sampah. Berikut laporan Egy dari LPPL Strada Edas. Sekda sarankan ada CSR air bersih dan pengelolaan bank sampah. Karawang, kontribusi sosial perusahaan beraneka ragam. Namun, sebagian besar perusahaan khususnya di Kabupaten Karawang cenderung memprioritaskan bidang kesehatan dan pendidikan dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR. Melihat kondisi tersebut, Sekda Karawang Acep Jamhuri menyarankan ada bantuan CSR perusahaan yang menyasar pada lingkungan serta pengelolaan sampah. Untuk lingkungan, bantu warga yang kekurangan sumber air bersih. Jangan sampai di daerah yang berdekatan dengan perusahaan, warganya malah kesusahan mendapatkan air bersih, kata Sekda saat sambutan pada kegiatan evaluasi dan koordinasi CSR perusahaan se-Kabupaten Karawang tahun 2020 di Resinda Hotel, Senin 14 Desember 2020 pagi. Sekda mengungkapkan ada sejumlah daerah di Kabupaten Karawang yang kekurangan pasokan air bersih saat mulai datang musim kemarau. Ciampel dan daerah di Karawang Selatan seperti Pangkalan dan Tegalwaru. Perusahaan bisa hadir di sana membantu warga dengan membangun tangki atau semacamnya. Buktikan perusahaan adalah untuk mereka. Nanti bisa berkoordinasi dengan Pemkab Karawang, ungkap Sekda. Selain itu, Sekda mengharapkan perusahaan yang punya kontribusi terhadap pengurangan sampah serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Keberadaan bank sampah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat. Bank sampah juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan limbah sampah, khususnya ketika manfaat ekonominya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, ujarnya. Saya Egy Arianti melaporkan untuk LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dalam upaya memberikan kontribusi peningkatan kualitas literisasi di Kota Sukabumi, Paguyuban Duta Baca Kota Sukabumi dan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Sukabumi mengadakan pemilihan Duta Baca. Berikut laporan reporter Mutiara Cendikia dari LPPL Suara Perintis.
Dalam upaya memberikan kontribusi peningkatan kualitas literasi di Kota Sukabumi, Paguyuban Duta Baca Kota Sukabumi dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi mengadakan pemilihan Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2020. Dalam penyelenggaraannya, pemilihan Duta Baca ini terdiri dari 3 tahap, yakni seleksi administrasi, masa inkubasi, dan grand final. Setelah melalui 2 tahapan awal, 7 orang peserta yang merupakan perwakilan dari setiap kecamatan sebagai finalis. Adapun babak grand final digelar selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu, 12 sampai dengan 13 Desember 2020 di Gedung Pertemuan TPPKK Kota Sukabumi. Pada babak grand final, para finalis dinilai oleh 4 orang juri yang terdiri dari Paguyuban Duta Baca, Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sukabumi, akademisi, serta pegiat literasi. Hasil lomba menempatkan Karmeta Syahwan Nurfadila, perwakilan dari Kecamatan Gunung Puyuh, sebagai juara pertama dan menjadi Duta Baca Kota Sukabumi tahun 2020. Sedangkan juara kedua diraih oleh Fahra Aisyah Fajrin dari Kecamatan Lembur Situ dan juara ketiga Siti Mas Pupah dari Kecamatan Baros. Ketua Paguyuban Duta Baca Kota Sukabumi, Alvan Nugraha, menjelaskan bahwa pemilihan Duta Baca ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan Kota Sukabumi sebagai kota literasi. Selain itu, Duta Baca berfungsi sebagai brand ambasador perpustakaan atau literasi di Kota Sukabumi. Kita ingin memberikan goodwill kepada perpustakaan sebagai brand ambasador perpustakaan, sebagai taman bagaimana masyarakat bisa mengenal literasi lebih jauh lagi dengan adanya Duta Baca ini gitu. Dan kita diharapkan bahwa literasi tidak sekaku membaca buku di perpustakaan, tapi literasi adalah serangkaian kegiatan yang memang berkaca pada inklusi sosial seperti ini. Ini mereka ini diharapkan ke depan ini nanti akan menjadi duta-duta yang akan menjadikan masyarakat Kota Sukabumi lebih gemar lagi membaca, lebih gemar lagi untuk berliterasi. Dari Radio Suara Perintis Kota Sukabumi, Mutiara Cendikia Sandiakala melaporkan untuk Suara Nusantara. Serapan anggaran organisasi perangkat daerah OPD Pemprov Gorontalo per November 2020 lampaui target. Berikut laporan reporter Andrian Sadi dari Radio Suara Rakyat Gorontalo. Serapan anggaran organisasi perangkat daerah OPD Pemprov Gorontalo per November 2020 lampaui target. Terkait hal itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi mengingatkan kepada pimpinan OPD untuk memaksimalkan laporan pertanggungjawaban keuangan di penghujung tahun anggaran 2020. Sebab menurutnya realisasi anggaran dan realisasi fisik yang tinggi belum cukup jika tidak diimbangi dengan laporan keuangan yang baik dan benar. Hal tersebut dikatakan Rusli saat memimpin rapat evaluasi penyerapan APBD di Aula Rujab Gubernur belum lama ini. Sudah mencapai target, bahkan melebihi target, saya ucapkan terima kasih. Tetapi sangat hati-hati. Hati-hati dalam arti jangan hanya mencapai target keuangannya, tapi administrasinya tertinggal. Itu harus rapi pertama. Yang berikutnya, dana PEN tadi harus terukur dan harus untuk saluran-saluran keterlibatan betul-betul masyarakatnya di situ. Jangan pekerjaan di Bone Bolango diambil dari momen orangnya. Nah, diprioritaskan masyarakat yang itu tujuan daripada PEN ini. Ada Pak Presiden untuk melibatkan masyarakat setempat, partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan, dan harus betul-betul sesuai dengan fungsi. Jangan hanya kita bangun kiri kanan tapi fungsinya tidak jelas. Saya inginkan agar progres keuangan maksimal, fisik maksimal, administrasi juga maksimal, dan juga outcome-nya berguna atau tidak bangunan itu penting. Sementara itu, Kepala Biro Pembangunan dan Pengendalian Ekonomi Sagita Wartabone menyebut, realisasi fisik Pemprov Gorontalo hingga akhir November sebesar 88,21%, sementara realisasi keuangan sebesar 79,01%. Jika tidak digabungkan dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, dikatakan Sagita, realisasinya lebih baik dengan rincian realisasi fisik 91,42% dan realisasi keuangan sebesar 82,20%. Perbandingan progres penyerapan bulan November 2019 dan 2020, termasuk dana PEN ini realisasi target fisiknya adalah sama dengan yang tadi, namun realisasi fisiknya adalah 88,21% dan realisasi keuangan adalah 79,01%. Ini kalau kita masukkan dana PEN. Mungkin ini seluruh fisik yang di luar daripada gaji. Dan ini kita apresiasi dari 27 OPD sampai 90%. Kami berterima kasih kepada semua pimpinan OPD yang sudah mencapai 90% ke atas. Adrian Sabi dari LPPL Radio Suara Rakyat Gorontalo untuk Suara Nusantara.
Pasangan petahana dengan jargon bekerja lanjutkan berhasil mengungguli kolom kosong di TPS 18 atau TPS Rutan kelas 2B Batu Raja pada pemilu kada 9 Desember 2020 yang lalu. Berikut laporan reporter Lilian dari LPPL Sukses Radio FM. Saudara, proses pemungutan suara pemilihan Bupati Ogan Kombring Ulu dan Wakil Bupati Ogan Kombring Ulu di TPS 18 Desa Air Pau atau TPS Rutan Kelas 2B Batu Raja berlangsung secara kondusif. Perhelatan pemungutan hingga penghitungan suara pilkada di Rutan berjalan dengan lancar hingga diserahkannya kotak suara ke PPK Kecamatan Batu Raja Timur. Seperti yang disampaikan langsung Kepala Rutan Kelas 2B Batu Raja, Royhan Al-Faisal, melalui Kasubsi Pelayanan Tahanan Mirula kepada wartawan beberapa waktu lalu. Menurutnya pemungutan suara di TPS 18 Rutan semuanya dapat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS 18. Jumlah DPT di TPS tersebut sebanyak 213 orang, namun tidak semua DPT menyalurkan hak suara mereka. Jumlah DPT di Rutan sebanyak 213 yang menyalurkan hak suara sebanyak 205 orang, sedangkan 8 orang tidak menyalurkan hak suara di TPS 18 lantaran sudah dinyatakan bebas. Di TPS tersebut pasangan calon bekerja lanjutkan berhasil meraih 127 suara, sementara untuk kolom kosong hanya meraih 74 suara dan 4 suara dinyatakan blanko. Untuk pengamanan TPS serta protokol kesehatan pada TPS 18 Rutan tidak jauh berbeda dengan TPS pada umumnya. Personil kepolisian dan aparat TNI serta seluruh anggota KPPS wajib menerapkan protokol kesehatan seperti yang telah ditentukan. Semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama serta dikawal petugas kepolisian dan TNI, yakni dengan penggunaan masker bagi pemilih juga menjadi kewajiban, mencuci tangan, pengukuran suhu tubuh, serta menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang dinyatakan reaktif. Namun hingga proses pemilihan selesai, bilik khusus tersebut tidak digunakan oleh para pemilih karena TPS 18 tidak satupun ada pemilih yang dinyatakan reaktif. Demikian dari LPPL Sukses FM Batu Raja, satu berita untuk Suara Nusantara bersama reporter Lilian. Berkat pembinaan, banyak putra Si Junjung lulus masuk TNI dan Polri. Berikut laporan reporter Yulmi Rustam dari LPPL Radio Langse Mani Si Junjung. Berkat pembinaan, banyak putra Si Junjung lulus masuk TNI dan Polri. Pada tahun 2020, sebanyak 12 orang putra-putri asal Kabupaten Si Junjung yang lulus pada penerimaan calon anggota Polri di lingkungan Polda Sumbar. 11 orang diantaranya lulus pada jalur Bintara dan 1 orang berhasil lulus sebagai taruna di Akademi Kepolisian. Semenjak beberapa tahun terakhir, putra daerah asal Kabupaten Si Junjung cukup banyak yang lulus menjadi anggota Polri dan TNI. Salah satu faktornya adalah semenjak adanya program pembinaan sebelum peserta mengikuti seleksi atau prates. Program pembinaan yang digagas oleh Pemkab Si Junjung melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang bekerja sama dengan Polres Si Junjung serta Kodim 0310 SS untuk memberikan pembinaan kepada pemuda yang ingin mengikuti seleksi menjadi anggota TNI dan Polri. Tak ayal, hal itu pun membuat meningkatnya animo masyarakat di Kabupaten Si Junjung untuk bercita-cita sebagai abdi negara di TNI dan Polri. Bahkan, program pembinaan itu juga diberikan secara gratis bagi yang berkeinginan. Kapolres Si Junjung AKBP Andri Kurniawan menjelaskan, animo masyarakat di Kabupaten Si Junjung untuk menjadi anggota Polri cukup tinggi. Apalagi setelah adanya program pembinaan atau praseleksi yang dilaksanakan langsung oleh Polres Si Junjung. Hampir setiap tahunnya selalu ada putra asal Si Junjung yang lulus menjadi anggota Polri. Pada pembinaan yang dilakukan Polres, peserta akan dilatih terlebih dahulu, baik fisik, mental, dan wawasannya. Setelah itu, dilakukan seleksi yang hampir persis sama dengan penyeleksian yang dilakukan di tingkat Polda.
Kapolres menegaskan bahwa dalam perekrutan anggota Polri dilakukan secara transparan. Jangan ada lagi pemikiran yang aneh-aneh. Kalau mau lulus, bisa pakai uang. Persiapkan saja diri, latih fisik, mental, dan wawasan. Jika memang memenuhi syarat dan kriteria, akan lulus seleksi. Demikian Yilmi Rustam melaporkan untuk Suara Nusantara. Bupati Brebes Haja Isda Priyanti SEMH mengingatkan penggunaan dana desa harus transparan. Berikut laporan reporter Despa DJ dari LPPL Radio TOP FM. Bupati Brebes Haja Isda Priyanti SEMH wanti-wanti kepada kepala desa agar dalam menggunakan dana desa atau DD harus transparan dengan memprioritaskan penggunaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. Menurutnya, Kades harus transparan dalam penggunaan dana desa dan program skala nasional di tengah situasi pandemi COVID-19 harus diwujudkan agar desa selaras dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Iza usai menyelesaikan roadshow sosialisasi dana desa di 17 kecamatan. Desa harus melaksanakan 3 kegiatan utama skala nasional, yaitu kegiatan aman COVID-19, bantuan langsung tunai, pemulihan ekonomi melalui swakelola dan padat karya tunai desa. Menurutnya, pelaksanaan aman COVID-19 harus terus disosialisasikan kepada masyarakat dengan mentaati 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker dan menghindari kerumunan karena taat aman COVID akan terhindar dari terpapar virus mematikan tersebut. Dalam acara sosialisasi penggunaan dana desa 2021, secara simbolis dilakukan penyerahan pagu indikatif dana desa tahun 2021 oleh Bupati pada Kepala Desa. Lanjut Iza, pendidikan di Kabupaten Brebes juga menjadi sorotan Bupati agar menjadi prioritas penggunaan dana desa di 2021, yaitu program pendidikan sepanjang hayat dengan menggunakan dana desa. Minimal satu desa mengalokasikan 10 orang dengan nilai Rp1.500.000 per tahun per orang. Desa harus mengalokasikan anggaran untuk program pendidikan untuk semua dengan melalui pendidikan kejar paket yang dibiayai dengan anggaran dana desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Subagio SHMSI menyebutkan, pagu indikatif dana desa tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan pagu tahun anggaran 2020, hanya turun sedikit sehingga desa harus betul-betul tepat sasaran. Demikian Dispa DJ melaporkan untuk Suara Nusantara. 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu Lampung disahkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pringsewu. Reporter Anton Hapsara dari LPPL Rapemda Pringsewu 107,2 FM Lampung. 6 rancangan peraturan daerah Kabupaten Pringsewu disahkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna di gedung DPRD setempat Jumat 11 Desember 2020. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman didampingi 2 wakil ketua ini dihadiri Bupati Pringsewu Sujadi dan Wakil Bupati Pringsewu Fauji serta jajaran pemerintah daerah dan Musbida Pringsewu. Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran DPRD Pringsewu atas perhatian, kerja keras, dan sinergitas bersama untuk membangun dan menciptakan payung hukum dalam tata kelola pemerintahan di Pringsewu. Perda tersebut, kata Bupati, berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang merupakan peraturan turunan dari pelaksanaan perundang-undangan yang lebih tinggi, di mana Perda tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan serta sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, penyalur aspirasi masyarakat, namun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat pembangunan menuju kesejahteraan rakyat. Adapun ke-6 raperda yang disahkan menjadi Perda Kabupaten Pringsewu yang merupakan prakarsa DPRD dan pihak eksekutif, yakni Raperda tentang gerakan literasi masyarakat, Raperda tentang penanggulangan penyakit menular,
Raperda tentang kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, Raperda tentang penyelenggaraan perkoperasian, Raperda tentang keterbukaan informasi publik, dan Raperda tentang penambahan penyertaan modal Pemkab Pringsewu pada PT Bank Lampung Persero. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM, Pringsewu, untuk Suara Nusantara. Sahabat pendengar, kali ini pemerintah Kabupaten Musirawas terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM terbaik se-Sumatera Selatan. Berikut laporan reporter Linda Ali dari LPPL Radio Darussalam Sempurna. Pemkab Musirawas terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM terbaik se-Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musirawas pada tahun 2020 ini kembali mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM dengan nilai 94,07 tertinggi di Sumatera Selatan. Piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI Yosana Halauli diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru kepada Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan dalam acara peringatan ke-72 Hari Hak Asasi Sedunia tahun 2020 di Gria Agung Kota Palembang, Senin 14 Desember 2020, seperti yang dilaporkan Diskominfo Musirawas. Musirawas berada di peringkat pertama, disusul oleh Kabupaten Moba dan Kota Palembang dengan nilai yang sama yaitu 85,57. Hal ini merupakan pencapaian tertinggi selama 4 tahun berturut-turut, yang mana sebelumnya pada tahun 2019 Kabupaten Musirawas menempati nilai tertinggi kedua se-Sumatera Selatan. Selain hal tersebut, Pemkab Musirawas juga selalu mendapat nilai target tercapai atau TT dalam pelaporan aksi HAM. Di momentum ini, Bupati Haji Hendra Gunawan mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Musirawas sebagai peringkat pertama kabupaten atau kota peduli HAM se-Sumatera Selatan dengan total nilai 94,07 kategori peduli dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berupa kabupaten atau kota peduli HAM tahun 2020. Penghargaan ini menjadi tolak ukur bahwa pemerintah Kabupaten Musirawas serius dan juga memusatkan perhatian baik terkait pelayanan, program kerja, dan kegiatan terhadap pemenuhan HAM bagi masyarakat. Dan diharapkan komitmen ini dapat terus dipertahankan. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Tahun 2020 kembali menorehkan prestasinya di ajang Anugerah Penyiar Sumatera Selatan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Selatan. Berikut laporan reporter Yola dari LPPL BKM FM Martapura, Oku Timur. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bersatu Kita Maju BKM FM Oku Timur kembali meraih prestasi berupa apresiasi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, yaitu penghargaan di ajang Malam Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan berlangsung di Kota Palembang pada 11 Desember kemarin. Apresiasi tersebut berupa penghargaan LPPL terbaik dalam kategori informasi COVID-19 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru didampingi Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPD Guntur Maliah SH menyerahkan kepada Bupati Oku Timur Haji Khalid Mawardi melalui Kepala Dinas Kominfo Arfan Hermawan dan Direktur Radio BKM FM Dr. Handes Haji Muhammad Supardi MBA MM. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dia berikan apresiasi kepada KPID yang telah menyelenggarakan kompetisi radio terbaik di Sumatera Selatan. Ini kita diceritakan COVID. Setiap hari tidak ada media yang tidak cerita COVID. Mulai dampak COVID, mulai jangkit, mulai alat tes, mulai pasien juga semua. Begitu besar. Sementara Ketua KPID Sumatera Selatan Guntur Maliah SH menjelaskan beragam konten siaran berkualitas tentang COVID-19 patut mendapatkan apresiasi dan kesempatan untuk mendapatkan apresiasi tersebut dituangkan dalam kompetisi, di mana masing-masing lembaga penyiaran dapat mengirimkan produksi maupun talk show dalam kategori Lomba Informasi COVID-19. Bagi pemenang itu yang terbaik, kami ucapkan selamat, dan bagi yang belum mendapatkan anugerah tingkat
berupa informasi Anugerah Penyiaran Sumatera Selatan tahun 2020 yang mempertandingkan 6 kategori lomba masing-masing, program feature sosial dan budaya, program talkshow, program informasi COVID-19, presenter terbaik, serta lembaga penyiaran publik lokal LPPL terbaik di Sumatera Selatan. Dari Radio BKM FM Martapura, Oku Timur, Yola Arvina melaporkan untuk Suara Nusantara. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, Kota Metro raih 5 penghargaan berturut-turut atas Kota Peduli HAM. Berikut laporan reporter Winda dari LPPL Radio Metropolis, Kota Metro. Kota Metro raih 5 penghargaan berturut-turut atas Kota Peduli HAM. Pemerintah Kota Metro kembali mendapatkan penghargaan 5 tahun berturut-turut atas salah satu pemerintah daerah yang peduli terhadap hukum dan hak asasi manusia tahun 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Senin 14 Desember 2020. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, kepada PJ Sekda Kota Metro Misnan pada acara peringatan ke-72 Hari HAM Sedunia di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Lampung. Selain Kota Metro, kabupaten atau kota di Provinsi Lampung yang mendapatkan penghargaan yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang, dan Bandar Lampung. Kota Metro menjadi salah satu daerah yang sukses meraih prestasi tersebut. Tercatat sudah 5 kali berturut-turut dianugerahi predikat sebagai Kota Peduli Hukum dan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham RI, di mana terdapat 7 kriteria penilaian, di antaranya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Demikian Winda dari LPPL Radio Metropolis FM Kota Metro Lampung melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 84. Tim Satreskrim meringkus pelaku pencetak uang palsu. Berikut laporan reporter Nidia Safitri dari LPPL Radio Gema Bungo FM. Mitra Muda, pada Senin 14 Desember 2020, Kepolisian Resro Bungo berhasil mengungkap dan menetapkan 5 pelaku pencetak dan penyebar luasan uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Bungo AKBP Muhammad Lurfi SIK menjelaskan, kasus tersebut terungkap pada saat pelaku yang bernama Ranto mengajak Ibrahim bertemu di salah satu warung yang berada di Kecamatan Tanah Sepenggal untuk menyerahkan uang senilai Rp3 juta untuk dibelikan narkoba. Ketika pelaku menyerahkan uang kepada Ibrahim, pelaku langsung diamankan oleh masyarakat sekitar karena dicurigai mengedarkan uang yang diduga uang palsu tersebut. Dari keterangan pelaku, Ranto, tim Satreskrim bersama Unit Tindak Pidana Tertentu Badan Riset Kriminal atau Tipidar Polres Bungo langsung melakukan pengembangan dan mendapatkan 3 pelaku lain yang merupakan pencetak atau pembuat uang palsu tersebut di Kabupaten Merangin. Dari informasi terkait, tim Kepolisian Bungo langsung bergerak dan berhasil mengamankan ketiga pelaku lainnya. Ketiga pelaku lainnya yang berhasil diamankan yaitu Supriyadi berusia 36 tahun, warga Sumber Agung, Kecamatan Mergotabir, Kabupaten Merangin; Irlan berusia 34 tahun, warga Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin; dan Zampriyadi berusia 46 tahun, warga Sumber Agung, Kecamatan Mergotabir, Kabupaten Merangin. Dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 88 lembar uang pecahan Rp100.000. Selain uang pecahan, ada juga printer merek Canon, 76 lembar kertas HVS, 2 buah penggaris warna silver, 2 buah pisau cutter, 2 unit HP merek Oppo A71 warna hitam, HP merek Xiaomi tipe 5A, 1 unit HP Nokia Center, dan 1 unit sepeda motor merek PCX warna merah drop. Atas perbuatan kelima pelaku dengan melakukan tindak pidana penyimpanan secara fisik dan mengedarkan uang rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang janco, pasal 55 ayat 1 KUHP, pidana dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun bagi yang menyimpan dan menguasai dan 15 tahun penjara bagi yang mengedarkan. Saya Nidia Sapitri menyampaikan dari Radio Gema Bungo FM. Badan Pelaksana Otorita Borobudur melonsing logo Badan Otorita Borobudur. Berikut laporan reporter Rizky Amelia dari LPPL Irama FM. Pada hari Kamis 10 Desember 2020, Badan Pelaksana Otorita Borobudur melaunching logo Badan Otorita Borobudur yang bertempat di Pendopo, Kabupaten Purworejo. Acara ini dihadiri oleh Bupati Purworejo yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Purworejo Dr. Andes Budi Harjono,
Wakil DPRD Kabupaten Purworejo Keli Susilo Ardani SE, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita. Acara ini dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan, di mana setelah registrasi para undangan yang hadir melakukan rapid test serta dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Indah Juanita menjelaskan Badan Otorita Borobudur satu satuan kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang bertugas untuk bisa mensinkronkan kegiatan kepariwisataan di wilayah tertentu, dan di wilayah tertentu tersebut memiliki 2 tugas, yaitu di otoritatif dan koordinatif. Dengan wilayah yang sangat besar, harus bisa mensinkronkan kegiatan kepariwisataan, baik akses stabilitasnya, amanitasnya, karena pariwisata tidak bisa dalam satu kabupaten saja. Bahwa Badan Otorita Borobudur merupakan satu satker dari Kementerian Parekraf, Pariwisata Ekonomi Kreatif, yang mana kami bertugas untuk bisa mensinkronisasi kegiatan kepariwisataan di wilayah tertentu. Kami punya 2 tugas, yaitu otoritatif, sedangkan tugas kedua adalah di wilayah koordinatif. Nah, wilayah koordinatif kami ada di 37 kabupaten kota, jadi cukup besar ya. Wilayahnya di mana aja? Nah, kita sebagian Jawa Tengah, sebagian besar, dan daerah istimewa Yogyakarta. Acara dilanjutkan dengan sambutan Bupati Purworejo yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Andes Budi Harjono. Dalam sambutan Bupati Purworejo melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Purworejo, Dr. Andes Budi Harjono mengucapkan selamat atas launching logo Badan Otorita Borobudur. Bupati Purworejo juga berharap ke depannya BOB membuat lebih baik destinasi wisata di wilayah Kabupaten Purworejo dan bersinergi dengan destinasi yang ada. Ke depan tentu kami berharap BOB akan membuat lebih banyak lagi destinasi wisata baru di wilayah Kabupaten Purworejo dan bersinergi dengan destinasi yang ada. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan beberapa tanya jawab antara Badan Pelaksana Otorita Borobudur dan para wartawan yang hadir. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Rapat koordinasi penerapan protokol kesehatan pada perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Lahat. Berikut laporan reporter Adi dari LPPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat. Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Porkompinda Kabupaten Lahat bersama SKPD terkait dan pemuka agama, tokoh masyarakat, guna perayaan Natal tahun 2020 dan menyambut perayaan Tahun Baru 2021, serta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang telah dibentuk Satuan Tugas sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 013-08-Kep-BPBD-2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Lahat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang Operation Room Pemkab Lahat. Hadir dalam kegiatan ini Haji Haryanto mewakili Bupati Lahat, Kapolres Lahat, Dandim 0405 Lahat, dan Kepala Dinas terkait, serta tokoh agama. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lahat Haji Surya Desman SIPMF, selaku Ketua Penyelenggara Rapat Persiapan Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2021 ini, mengatakan bahwa dalam rapat ini ditekankan agar masyarakat di Kabupaten Lahat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Perayaan Hari Natal dan Tahun Baru ini untuk pengamanannya akan tetap dijaga dan diperketat juga dengan penerapan protokol kesehatan seperti di tempat-tempat ibadah dan tempat hiburan di sekitar Kabupaten Lahat. Dari Lahat, saya Ade, LPPL Radio Seganti Setungguan FM Kabupaten Lahat, melaporkan untuk Suara Nusantara, edisi ke-84. Baik sahabat pendengar dimanapun Anda berada, Wali Kota Alpian Maskoni menyayangkan penyerapan pinjaman permodalan tunai tanpa bunga atau 0% masih sangat minim. Berikut laporan reporter Randy dari LPPL Besema FM. Wali Kota Alpian Maskoni menyayangkan penyerapan pinjaman permodalan tunai tanpa bunga atau 0% masih sangat minim. Hal tersebut disampaikan Alpian saat menghadiri sosialisasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang dilaksanakan di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Tebet Giri Indah dan Kelurahan Ulurura.
Menurut Alpian, salah satu yang menjadi prioritas pemerintah Kota Pagaralam dengan pinjaman 0% yaitu pelaku UMKM dan permodalan untuk usaha pertanian dan perkebunan. Pemerintah juga telah melakukan MOU dengan pihak Bank Sumsel Babel dengan anggaran yang cukup besar, namun sangat disayangkan penyerapan ini masih sangat minim. Alpian berpendapat apakah program ini masih kurang sosialisasi atau memang pelaku usaha tidak butuh modal pinjaman. Salah satu menjadi prioritas pemerintah Kota Pagaralam dengan pinjaman 0%. Kebetulan ini ada dalam MOU dengan kita, ini Bank Sumsel Babel. Pemerintah Kota Pagaralam menganggarkannya cukup besar, cuman penyerapannya masih sangat minim. Aku kurang, apa sosialisasi yang kurang, atau memang kita tidak perlu modal. Kalau kita tidak perlu modal lagi, berarti kan mampu gitu. Dilanjutkan Alpian, pemerintah telah melaksanakan upaya peningkatan peran UMKM di Kota Pagaralam, seperti pelatihan, sosialisasi, dan mendukung berkembangnya ekonomi kreatif. Karena secara peluang Kota Pagaralam memiliki berbagai potensi yang dapat memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM. Selanjutnya Alpian menyampaikan sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan UMKM mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis dan dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Di akhir sambutannya, Alpian berharap para pelaku UMKM memanfaatkan program pemerintah yang telah berjalan, apalagi syarat yang dibutuhkan sederhana dan tanpa bunga. Aku berharap karena ini berhubungan langsung dengan RT, RW, dan para pelaku UMKM. Aku minta ini dimanfaatkan. Sayang dimanfaatkan. Syarat kur, sangat-sangat sederhana. Hadir dalam acara tersebut Asisten Kasat Pol PP, Kepala BNN Kota Pagaralam, Camat Pagaralam Selatan, Lurah Tepat Giri Indah dan Lurah Ulu Rurah, serta pembicara dari Bank Sumsel. Dari Kota Pagaralam, Radio Besema FM, Randy melaporkan untuk Suara Nusantara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan berkas dokumen calon daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat kepada pemerintah pusat di Ponpes Asaifurrahim, Sulaimania, Jasinga. Berikut laporan reporter Inggar Frilda dari LPPL Radio Tegar Beriman. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan berkas dokumen calon daerah otonomi baru DOB Kabupaten Bogor Barat kepada pemerintah pusat di Ponpes Asaifurrahim Sulaimania Jasinga, Kabupaten Bogor. Setelah dokumen calon DOB diserahkan ke pemerintah pusat, diharapkan adanya jawaban pada bulan Maret tahun 2021 dari pemerintah pusat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya yang sudah menyerahkan usulan untuk calon DOB adalah Kabupaten Bogor Barat yang sudah lulus dari proses administrasi dan kapasitas, dari mulai persetujuan DPRD Kabupaten Bogor dan DPRD Jawa Barat. Saya melakukan kegiatan ini adalah bagian dari dukungan. Kalau saya nggak peduli, mah nggak akan kesini. Ini jauh-jauh di Bandung sama Rajang tadinya. 4 jam. Karena komitmen itu, kalau enggak maka nggak akan ke sini. Jadi tolong ditulis komitmen Gubernur Jawa Barat sangat serius, menyerahkan, tidak diundang ke Gedung Sate. Sayanya Gubernur yang datang jauh-jauh ke Jasinga, menyerahkan disaksikan oleh warga Kabupaten Bogor Barat. Menurut Ridwan Kamil, pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mendukung adanya DOB. Dari 40 daerah di Jawa Barat, namun saat ini hanya ada 27 daerah. Pihaknya juga menyampaikan ke pemerintah pusat, daerah yang paling realistis dan siaplah yang bisa dilakukan pemekaran. Penyerahan dokumen DOB di Kabupaten Bogor Barat ke pemerintah pusat di Ponpes Asaifurrahim Sulaimania Jasinga diharapkan bisa melahirkan kemaslahatan dan kemudahan bagi masyarakat. Pihaknya juga sangat mendukung adanya DOB karena sesuai dengan visi misi sebagian gubernur, yakni pemekaran daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Inggar Prilda Irfan Pratama, Rizky Agustian di Radio Tegar Beriman 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Mubaroja tuntas maju berjaya, tema dari kerjasama antara Kabupaten Musi Banyuasin
dan Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan pintu gerbang perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Berikut laporan reporter Elisa Anwiana dari LPPL Radio Gemarandik, Muba. Mubaroja tuntas maju berjaya. Tema dari kerjasama antara Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan pintu gerbang perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Penandatanganan nota kesepahaman bersejarah yang pertama kali daerah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi melakukan kerjasama ditandatangani oleh Bupati Musi Banyuasin, Dr. Haji Dodi Reza Alek, dan Bupati Muaro Jambi, Haji Masna Busro S.E. Acara berlangsung di Auditorium Pemkab Muba pada Rabu 16 Desember 2020. Bupati Musi Banyuasin mengatakan kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang akan sangat menguntungkan ke depan bagi kedua kabupaten. Dengan kerjasama tersebut diharapkan petani sawit dan karet di Kabupaten Muba dan Muaro Jambi bisa lebih mendapatkan manfaat. Sementara Bupati Muaro Jambi Masna Busro mengatakan banyak hal yang memang perlu ditindaklanjuti dengan kerjasama tersebut, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan perkebunan. Elisa Anwiana, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin melaporkan. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia. Berikut laporan reporter Resti Rahmawati dari LPPL Cianjur FM. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia Irjen Pol Anjar Dewanto dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Bersinar atau Bersih Narkoba di Kabupaten Cianjur bertempat di Ruang Garuda Pendopo Cianjur. PLT dalam sambutannya menyampaikan dengan berjalannya program Desa dan Kelurahan Bersinar, seluruh komponen masyarakat aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungannya. Dengan dilaksanakannya program Desa dan Kelurahan Bersinar, pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dapat dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten dengan harapan seluruh komponen masyarakat secara mandiri dan berpartisipasi aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan masing-masing. Lanjut, PLT Bupati pun berharap kehadiran tim Monef dapat memberikan koreksi dan masukan guna sempurnanya pelaksanaan program Desa dan Kelurahan Bersinar guna mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis tanpa narkoba. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Republik Indonesia menyampaikan adanya Monef pelaksanaan Desa Bersinar di Kabupaten Cianjur dapat menjadi role models bagi desa lainnya untuk terlibat aktif berpartisipasi ambil bagian dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan berharap dapat membuka kesempatan bagi semua pihak lainnya untuk turut melaksanakan upaya pencegahan yang fokus dengan menjangkau semua lapisan masyarakat. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol Sofyan Syarif, jajaran BNN Kabupaten Cianjur, para pimpinan perangkat daerah, para camat, para lurah, serta tamu undangan lainnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, peringati Hari Ibu, TPPKK Kapsi gelar rapid test gratis. Berikut laporan reporter Mei Junandi dari LPPL Radio Citra Lestari. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan TPPKK Jabar melaksanakan rapid test gratis untuk kaum perempuan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 di Gelanggang Olahraga Cisaat Sukabumi, Rabu 16 Desember 2020. Kegiatan dilaksanakan dengan menempuh protokol kesehatan, di mana setiap peserta dan tamu undangan diperiksa suhu tubuh, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sebanyak 200 anggota PKK dan masyarakat, yaitu kaum wanita, ikut terlibat dalam pelaksanaan rapid test tersebut. Kegiatan launching dilaksanakan di Gor Olahraga Cisaat dan diikuti serempak oleh kecamatan seperti Kecamatan Cisaat, Cibadak, Sukaraja, dan Palabuhan Ratu. Dalam pelaksanaannya, TPPKK Kabupaten Sukabumi berkolaborasi dengan Satgas COVID Kabupaten Sukabumi, Dinas Kesehatan, Dinas DPMD, BPBD, Diskominfo, Disbudpora Kabupaten Sukabumi, Camat, dan Kepala Desa untuk melibatkan anggota PKK desanya.
Hajayani mengajak seluruh anggota PKK untuk membantu mensosialisasikan dan mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing untuk melaksanakan protokol kesehatan, khususnya protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan satu paket protokol kesehatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Tes pemeriksaan menggunakan alat rapid test antigen. Diketahui rapid test antigen dilakukan dengan mengambil sampel lendir dari hidung atau tenggorokan melalui proses swab untuk memberikan hasil yang lebih akurat. Ini merupakan kegiatan program PKK pusat, kemudian ikuti dengan provinsi dan juga kabupaten kota. Dan alhamdulillah hari ini kita melaunching rapid tes gratis untuk kaum perempuan dalam rangka Hari Ibu yang ke-92. Banyaknya sekitar 200 orang yang di rapid ini. Kalau yang 100 itu terbagi di 3 kecamatan. Jadi di sini launchingnya ada sekitar 65, sisanya dibagi di 3 kecamatan. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Gor Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Kodim 0736 kerahkan puluhan personel untuk bantu ketersediaan darah PMI Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto dari LPPL Radio Ambirawa FM Batang. Untuk memaksimalkan pasokan darah di PMI Kabupaten Batang, puluhan anggota prajurit bersama ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana cabang 24 Kodim 0736 Batang melaksanakan donor darah sekaligus bakti sosial dalam rangka Hari Juang Kartika. Dandim 0736 Batang Letkol ARH Yan Eka Putra mengatakan, kegiatan ini dapat dijadikan contoh bagi semua pihak bahwa donor darah masih bisa dilakukan secara rutin meskipun di masa pandemi asalkan pendonor mematuhi protokol kesehatan. Karena masih kurang itulah saya tujuan kita agar kita dapat membantulah PMI sehingga nanti bisa digunakan ataupun diberdayakan untuk masyarakat kita di stasiun sini, khususnya di Kabupaten Batang. Sekitar 43 orang kalau nggak salah. Ya himbauannya ini dapat menjadi contoh ya, sehingga ini kan kita buktikan ini masih bisa dilaksanakan dalam masa pandemi, sehingga ke depan harapannya bisa terus rutin, periodik, sehingga dapat memberikan bantuan lah kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala Laboratorium PMI Batang Isbandiah menuturkan, di masa adaptasi kebiasaan baru, PMI Batang telah berupaya menerapkan protokol kesehatan bagi petugas maupun pendonor sehingga jumlah pasokan kantong darah mulai tercukupi. Alhamdulillah dengan adanya Ibu Persis sama jajaran Kodim kami terbantu untuk pasokan stok darah. Karena kami kebutuhan darah satu bulan itu sekitar 800 kantong satu bulan. Semua golongan darah. Jadi alhamdulillah dengan ada pandemi ini kami terbantu dengan adanya kegiatan donor dari jajaran Kodim sama Ibu Persis. Per hari rata-rata 20. Kita menyetok di lokal 3 rumah sakit, di luar Batang ada Kraton, ada Budi Rahayu, kebanyakan sudah satu pintu. Jadi untuk lokal aja sudah kita 600. Ya karena pandemi, kalau sebelum pandemi alhamdulillah tercapai dengan ada kegiatan keluar, kegiatan di dalam juga. Terus kalau pandemi karena penurunan darah juga, penurunan kebutuhan di rumah sakit, jadinya alhamdulillah sudah tercukupi. Masyarakat tidak perlu takut apabila ingin mendonorkan darah karena untuk menjaga keamanan bersama agar tidak terpapar COVID-19, pihak PMI memberikan jeda tiap jamnya berkisar 8 pendonor. Heri Kisyanto, LPPL Ambirawa FM Batang, melaporkan untuk Suara Nusantara. Kabupaten Kebumen mendapat peringkat 9 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Award 2020. Kategori Kabupaten Kota Menuju Informatif. Berikut laporan reporter Carla Serlita dari LPPL Radio Rati TV Kebumen. Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mengikuti Anugerah Keterbukaan Informasi Publik atau KIP Award 2020 dalam masa pandemi COVID-19 yang digelar secara virtual di ruang transit Arumbinang Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rabu 16 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Informasi Provinsi Jawa Tengah Sosiawan menyampaikan, di tengah pandemi seperti saat ini, Badan Informasi Publik harus tetap semangat dalam memberikan akses informasi publik. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan,
Penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2020 kemarin yang dilaksanakan di tengah pandemi bisa terkelola dengan baik. Ganjar pun mengingatkan keterbukaan informasi publik harus benar-benar kredibel dan dapat dipercaya, terutama untuk informasi tentang COVID-19. Usai sambutan penghargaan pun diumumkan. Ada 3 tahapan penilaian dalam menentukan pemenang penghargaan KIP Award 2020. Di antaranya, evaluasi dan penilaian website, kuesioner penilaian mandiri, uji publik, dan presentasi. Sedangkan untuk kategori, ada 6 kategori dalam KIP Award 2020 kali ini. Untuk kategori badan vertikal menuju informatif, juara 1 diperoleh Bawaslu Provinsi Jateng. Untuk kategori Bawaslu Kabupaten Kota menuju informatif, juara 1 diperoleh Bawaslu Sukoharjo. Untuk kategori Badan Publik KPU Kabupaten Kota menuju informatif, juara 3 diperoleh KPU Kabupaten Kebumen. Untuk kategori RSUD Kabupaten Kota menuju informatif, juara 1 diperoleh Kota Semarang. Untuk kategori PPID Pembantu Informatif, juara 1 diperoleh Rumah Sakit Margono. Dan untuk kategori Kabupaten Kota menuju informatif, juara 9 diperoleh Kabupaten Kebumen. Sekda Kebumen pun turut bangga dan senang atas pencapaian yang diperoleh Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen memperoleh peringkat 9 dari 35 kabupaten kota untuk kategori kabupaten kota menuju informatif. Dengan pencapaian ini, diharapkan ke depannya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kebumen dapat dipertahankan dan ditingkatkan dengan baik. Turut hadir mengikuti KIP Award 2020 secara virtual, Kepala OPD, Forkopimda, dan pihak terkait. Alhamdulillah Kabupaten Kebumen mendapat peringkat 9 untuk kabupaten menuju informatif. Ya artinya bahwa dari 35 kabupaten kita termasuk peringkatnya cukup bagus untuk penyampaian informasi kepada masyarakat. Sehingga harapan kita nanti tahun ke depan itu semakin meningkat, semakin transparan, lebih cepat, lebih transparan, lebih artinya masyarakat mudah mengakses segala informasi terkait dengan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang lain. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. Berikut laporan reporter Maesaro dari LPPL Radio RPK Siak 92 FM. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020. Rapat pleno ini dihadiri sekaligus disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kapolres Siak, Ketua dan anggota KPU, Ketua Bawaslu dan beberapa unsur dari Forkopimda, serta para saksi dari masing-masing pasangan calon dan panitia pemilihan kecamatan se-Kabupaten Siak. Menurut Ketua KPU Siak, rapat pleno tingkat kabupaten dilaksanakan setelah rapat pleno di tingkat kecamatan selesai. Untuk itu, hasil rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon akan diumumkan oleh panitia pemungutan suara pada rapat pleno tingkat Kabupaten Siak. Ditambahkan Ketua KPU Siak bahwa pengumuman hasil kemenangan masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan, maka hasil kemenangan pasangan calon akan diumumkan sesuai dengan tahapan pilkada. Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten. Hasil rapat pleno akan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten Siak dalam formulir model D hasil kabupaten. Jumlah penghitungan suara dari 944 TPS dan 267.640 daftar pemilih tetap hingga berita ini diturunkan masih dilakukan. Namun berdasarkan pengumuman KPU Siak pada tanggal 15 Desember 2020 melalui laman Facebook streaming KPU Siak menjelaskan bahwa rapat pleno terbuka KPU Pilkada Kabupaten Siak menerangkan hasil penghitungan menjelaskan pasangan Alfedri Husni unggul dengan perolehan suara 56,13%.
Sementara itu, pasangan Said Arif Fadilah dan Sujarwo memperoleh suara 24,84%. Dan pasangan Said Abu Bakar Assegaf Reni Nurita memperoleh 19,03% suara. Diharapkan pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Siak tahun 2020, siapapun pemimpin yang terpilih dapat menepati komitmennya memajukan setiap lini sektor pembangunan di Kabupaten Siak, serta menjadikan Siak lebih cemerlang, gemilang, dan terbilang ke depannya. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak dan Siak Televisi, reporter Maisaroh, kameramen Sahmijul mengabarkan untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, Bapeda Mentawai berikan rekomendasi tata ruang rencana Siput Airstrip. Pesawat amfibi bakal beroperasi. Berikut laporan reporter Cornelia Septin Rahayu dari LPPL Radio Sasaraina FM. Bapeda Kabupaten Kepulauan Mentawai telah menerbitkan Advice Planning atau rekomendasi tata ruang untuk rencana Seaport Airstrip oleh PT Sama-Sama Seaplane beberapa waktu lalu. Naslindo Sirait, Kepala Bapeda Mentawai menuturkan bahwa rencana Seaport yang berlokasi di Teluk Katurei, Kecamatan Siberut Baradaya, dan Silabu, Kecamatan Pagai Utara telah sesuai peruntukannya dalam RT/RW Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan adanya Seaport ini, kata Naslindo, sangat mendukung pengembangan pariwisata Mentawai dan dengan tersedianya alternatif akses transportasi yang cepat dan dekat dengan kawasan wisata yang menjadi tujuan utama dari wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Mentawai. Selain itu, Seaport juga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kemanusiaan seperti evakuasi medis dan layanan darurat apapun. Lebih lanjut, berdasarkan proposal yang telah disampaikan oleh PT Sama-Sama Seaplane, pesawat yang digunakan adalah jenis pesawat karavan amphibian Cessna yang dapat mendarat di air dan tanah dengan kapasitas maksimal 12 penumpang. Pesawat jenis ini dapat berlabuh di dermaga apung dengan dampak lingkungan yang minimal. Selanjutnya, Naslindo mengatakan PT Sama-Sama Seaplane merencanakan akan beroperasi di Tua Pijat. Dengan diterbitkannya rekomendasi tata ruang ini, Naslindo Sirait menekankan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan dukungan untuk rencana Seaport agar dapat segera beroperasi, terutama untuk mendukung pengembangan pariwisata kelas dunia di Bumi Sikere. Demikian Cornelia Septin Rahayu melaporkan untuk Suara Nusantara. Radio Suara Banyuasin raih anugerah LPPL terbaik tahun 2020. Berikut laporan reporter Imelda dari LPPL Radio Suara Banyuasin. Penghargaan insan media elektronik oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sumatera Selatan diselenggarakan di Hotel Suwarna Dwipa Palembang pada Jumat 11 Desember 2020. Penyelenggaraan anugerah ini bertujuan untuk memberikan apresiasi, dorongan untuk terus berkarya lebih baik dalam peningkatan mutu penyiaran di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Dalam anugerah KPID kali ini, Radio Suara Banyuasin mendapatkan anugerah Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL terbaik. Penghargaan ini diterima langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin, Hasmi Esos. Dalam kesempatan tersebut, Hasmi mewakili pemerintah Kabupaten Banyuasin menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi tertinggi kepada Radio Suara Banyuasin. Tentu saja ini menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan menyampaikan informasi yang baik kepada masyarakat. Semoga ke depan penghargaan ini menjadi pemacu meningkatkan program-program yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pelayanan baik untuk masyarakat dalam memberikan informasi yang benar merupakan wujud dari salah satu program Banyuasin Terbuka. Pemerintah Kabupaten Banyuasin di bawah kepemimpinan Haji Askolani SHMH dan Wakil Bupati Haji Slamet Somo Sentono SH memiliki visi misi yakni Banyuasin bangkit, adil, dan sejahtera dengan 7 program yang telah dijalankan selama 2 tahun. Sejauh ini 7 program telah berjalan dengan baik dan telah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Pembangunan merata dari pembenahan, pembentukan karakter manusia, pembangunan infrastruktur, pertanian, pelayanan kepada masyarakat, pendidikan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat KPI Mima Susanti menyampaikan bahwa penganugerahan ini adalah apresiasi tertinggi yang diberikan bagi insan seni baik
di pemerintahan maupun swasta. Mima berpesan untuk selalu memberikan pelayanan informasi yang membangun, jujur, menginspiratif, edukatif, dan inovatif. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Para pendengar dimanapun Anda berada, ekowisata hutan mangrove diresmikan Bupati Jembrana. Berikut laporan reporter Muktarifa dari LPPL Radio Ananta Praja Suara Jembrana, Bali. Dari Jembrana dilaporkan, ekowisata hutan mangrove diresmikan Bupati Jembrana. Pada Rabu 16 Desember lalu, Bupati Jembrana Iputu Arte meresmikan destinasi wisata ekowisata hutan mangrove di Desa Prancak, Kabupaten Jembrana. Kawasan ekowisata ini dibangun atas kerjasama Pemkab Jembrana bersama Kementerian Kelautan Perikanan, berdiri di atas lahan seluas 10 hektar. Sebagai tanda dibukanya objek wisata trekking mangrove, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP yang diwakili Kepala BPSPL Denpasar Yudarso secara resmi menyerahkan pengelolaannya kepada BUMDesa Prancak yang disaksikan Bupati Jembrana Iputu Arte dan perbekal Desa Prancak Iketut Wijana bertempat di areal ekowisata mangrove Desa Prancak, Kecamatan Jembrana. Sebagai destinasi wisata, Bupati Arte minta selain pengelolaannya baik, juga kedepannya agar terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Beliau berharap agar BUMDesa yang dipercaya sebagai pengelolanya agar memiliki manajemen yang baik, bahkan desa sendiri nantinya bisa mengeluarkan peraturan desa untuk pengembangannya. Nantinya, kawasan ini selain sebagai destinasi wisata, juga berfungsi sebagai basis pendidikan dan penelitian. Saya Mukhtarifah melaporkan dari LPPL Radio Ananta Praja Suara Kabupaten Jembrana untuk Suara Nusantara. Bupati Batanghari meresmikan Pondok Quran Para Sahabat di Desa Pelayangan, Kabupaten Batanghari. Berikut laporan reporter Regina Masli dari LPPL Radio Bahana Batanghari. Minggu pagi, Bupati Batanghari, Insinyur Haji Sahirsa SY, menghadiri acara peresmian Kampung Bahasa Arab di Pondok Quran Para Sahabat yang berada di Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan Pondok Quran Para Sahabat, Camat Kecamatan Muara Tembesi, para tokoh agama, para tokoh adat, kepala desa Pelayangan beserta jajarannya, dan para tamu undangan lainnya. Bupati Batanghari dalam kata sambutannya menyampaikan Pondok Quran merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk belajar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama sebagai pedoman hidup sehari-hari dalam masyarakat. Bupati berharap dengan adanya peresmian Kampung Bahasa Arab ini bisa menjadi tempat belajar baru yang efektif untuk bisa berbahasa Arab yang baik dan benar. Adapun bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional setelah bahasa Inggris yang secara universal digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Diharapkan ini menjadi salah satu inovasi layanan publik dikarenakan Kampung Arab bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguasaan kemampuan berbahasa Arab. Bupati juga berharap agar kegiatan ini tetap terjaga dan di dalam lingkungan pondok, para santri juga wajib menerapkan protokol kesehatan. Regina Masli, LPPL Radio Bahana Batanghari, melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 84. Sahabat pendengar, Suara Nusantara dimanapun Anda berada, kasus COVID di Sulawesi Selatan meningkat. Berikut laporan reporter Muhtar Sumah dari LPPL Rewako News. Kasus penyebaran COVID-19 di Indonesia terus menanjak akhir-akhir ini. Terbukti kasus setiap harinya mencapai hingga 8.369 terkonfirmasi. Begitupun di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Goa.
Pertanggal 16 Desember 2020, ada sebanyak 447 yang terkonfirmasi. Terkait hal itu, Bupati Goa Adnan Purita Ihsan Yassin Limpo di sela-sela Coffee Morning di rangkai peringatan Hari Kesadaran Nasional mengatakan, hal yang sangat dibutuhkan saat ini yakni kedisiplinan dari seluruh pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, baik kepala daerah hingga kepala desa dan lurah harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Para camat harus menjadi contoh, lurah harus menjadi contoh, kepala desa harus menjadi contoh. Jangan justru kita, kepala daerah, pimpinan SKPD, camat, lurah, kepala desa, yang memperlihatkan ke masyarakat seakan-akan COVID ini tidak ada. Mahasiswa program doktoral Universitas Hasanuddin ini juga mengajak seluruh aparatur lingkup pemerintah Kabupaten Goa agar jangan capek menerapkan protokol kesehatan karena hal ini menjadi vaksin yang sangat tepat saat ini sambil menunggu vaksin ada agar terhindar dari penularan COVID-19. Selain itu, pada kesempatan ini pula, Bupati Adnan juga meminta agar seluruh aparatur sipil negara untuk tetap menggunakan masker di lingkungan kerja masing-masing. Demikian halnya dengan tempat cuci tangan dan hand sanitizer sebelum masuk ke kantor difungsikan kembali dengan baik. Demikian, Muhtar Sumai melaporkan untuk Suara Nusantara. Partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Sawalunto meningkat dibandingkan Pilgub sebelumnya. Berikut laporan reporter Dila Putri dari LPPL Radio Sawalunto FM. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Sawalunto menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada 9 Desember 2020 di Gedung Pusat Kebudayaan Kota Sawalunto yang dibuka langsung Ketua KPU Kota Sawalunto Fadlan Arme Eskom. Dalam rapat pleno tersebut, Ketua KPU Kota Sawalunto menyampaikan dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan partisipasi pemilihan pada Pilgub tahun ini naik sebesar 0,4%, yakni sebesar 53,94% jika dibandingkan pada Pilgub tahun 2015 yang hanya mencapai 53,54%. Dalam rekapitulasi tersebut juga disampaikan jumlah suara untuk masing-masing pasangan calon, di mana untuk pasangan calon nomor urut 1 sebesar 7.357 suara, nomor urut 2 sebesar 4.688 suara, nomor urut 3 sebesar 1.868 suara, dan pasangan calon nomor urut 4 sebesar 10.887 suara. Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Sawalunto tersebut langsung diantar ke KPU Provinsi Sumatera Barat oleh KPU Kota Sawalunto demi cepatnya terlaksana hasil keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditunggu seluruh masyarakat Sumatera Barat. Nadila Putri, LPPL Radio Sawalunto FM untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara, demikianlah berita Suara Nusantara edisi 84 produksi dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan seluruh LPPL yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Indonesia. Dari Studio 2 LPPL Suara Muara Enim Radio, saya Aldi Rawan dan saya Andre Tolana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.